Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa dalam bagian ini berubah dengan sangat cepat. Paulus yang sebelumnya disambut, sekarang dilempari batu, diseret keluar kota, dan ditinggalkan karena disangka sudah mati. Namun yang terjadi setelah itu justru menjadi titik penting. Ia bangkit, kembali masuk ke kota, dan melanjutkan perjalanannya seperti semula. Peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang sangat nyata. Apa yang hari ini terlihat baik bisa berubah dengan cepat. Pujian bisa menjadi penolakan, dan apa yang terasa berjalan lancar bisa berbalik menjadi penderitaan. Namun Paulus tidak berhenti di situ. Ia tidak menjadikan peristiwa itu sebagai alasan untuk mundur. Ia justru terus berjalan dan bersama Barnabas menguatkan jemaat dengan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesusahan. Disitulah arah hidup beriman menjadi jelas. Mengikuti Tuhan bukan berarti hidup akan selalu mudah atau bebas dari penolakan dan kesulitan. Justru di dalam perjalanan itu, kesetiaan kita dibentuk dan diteguhkan. Dalam hidup ini, kita pasti juga mengalami hal yang tidak mudah. Ada orang yang ketika menghadapi kesulitan memilih untuk berhenti. Ada yang kehilangan arah. Bahkan ada yang merasa
seolah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup yang sedang dijalani. Di titik seperti itu, yang goyah bukan hanya keadaan fisik, tetapi juga hati yang di dalam. Semangat mulai turun, harapan mulai melemah, dan langkah yang tadinya yakin mulai terasa berat. Namun dari peristiwa ini, kita melihat sesuatu yang berbeda. Ketika Paulus mengalami penderitaan yang sangat nyata, ia tidak berhenti di situ. Ia bangkit dan tetap melanjutkan pewartaannya. Ia kembali masuk ke kota dan terus berjalan ke tempat berikutnya. Disitulah letak perbedaannya. Bukan pada seberapa berat yang dialami, tetapi pada bagaimana ia tidak berhenti di situ dan mengatasinya. Dan disitulah kita menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Ketika kita berada dalam kesulitan, mungkin keadaan belum berubah, jawaban belum datang, dan jalan di depan masih terasa berat. Namun kita tidak diminta untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Kita diajak untuk tetap melanjutkan apa yang ada di depan kita, tetap menjalani hari ini, tetap melakukan yang baik, tetap setia pada apa yang dipercayakan kepada kita. Sedikit demi sedikit, langkah itu tetap berjalan, dan disitulah kita tidak berjalan sendirian. Karena seperti yang ditunjukkan melalui hidup Paulus dan Barnabas, Tuhan tidak meninggalkan mereka di tengah kesulitan, dan Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami ketika kami menghadapi kesulitan, saat langkah terasa berat dan hati mulai lelah. Ingatkanlah kami bahwa Engkau tetap menyertai. Ajarilah kami untuk tidak berhenti di tengah jalan, tetapi tetap setia menjalani apa yang ada di depan kami. Teguhkanlah kami agar kami tidak menyerah dan tetap berjalan bersamamu hari demi hari. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.